nggak? Cerita itu ada di Quran nggak? Dalam sirah nabawiyah itu ada. Sirah nabawiyah? Iya. Yang mana, halaman berapa? Silakan, sirah. Syair, bukain dong. Di sirah syair. Abang. Yang mana, Bang? Menyuapi Yahudi buta katanya tuh. Nabinya tuh, Nabi PA tuh. Di mana, Pak? Adanya di kitab dongeng pengantar tidur. Coba cari dongeng pengantar tidur. Anda pernah dengar nggak itu kisahnya? Iya, katanya Bapak di Siro. Siro yang mana? Siro ini, atau Siro ini, Pak? Yang mana? Sirah. Macet. Sirah. Soalnya layar saya ini kurang jelas, nggak lihat. Waduh, tuh Bapak jualan atau apa, Pak? Iya, enggak lah. Kemarin udah ditanya sama Dulan itu hadis palsu, Pak. Nggak ada itu, Pak. Tidak ada dimanapun. Tidak dalam kitab hadis manapun. Pernah dengar nggak? Iya, itu dalam dongeng pengantar tidur anak. Bapak gimana sih? Yang bilang dongeng itu siapa? Loh, karena itu nggak ada di dalam Quranmu dan tidak ada di dalam hadismu, Pak. Nggak begitu Islam itu. Nggak mesti ada dalam Quran, nggak mesti ada. Jadi adanya di mana? Dalam dongeng, dalam kitab dongeng pengantar anak. Dalam sejarah para ulama yang itu ada. Ulama, karangan ulama lah. Islam itu mencakup Al-Quran, hadis, dan para ulama juga termasuk. Harus itu, tidak boleh tidak ikut. Pak, di sini kita diskusi, Pak. Bapak tadi mengatakan nabimu menyuapi Yahudi buta. Bapak tahu cerita itu berdalilkah atau modal bibir, Pak? Lah memang itu fakta, Pak, fakta. Tertulis di mana cerita itu? Ayo. Makanya Bapak pernah dengar nggak cerita tersebut? Nggak pernah dengar. Orang aku dari Arab Saudi nggak pernah tahu aku cerita itu. Setelah yang lain aja. Kalau Paknya nggak pernah dengar cerita tersebut, kita banyak loh akhlak Rasul. Nih Pak, cerita Muhammad menyuapi Yahudi buta itu ada orang Solo yang ciptain, itu adalah dongeng untuk menidurkan anak. Perpustakaan Solo menciptakan cerita itu. Nah, itu sampaian gimana toh? Itu katanya Bapak. Balai Perpustakaan dari Solo, Balai Perpustakaan yang menerbitkan itu. Itu adalah rujukannya 1001 dongeng untuk menidurkan anak. Salah satunya Muhammad menyuapi Yahudi buta. Sampai sekarang gara-gara viral itu saya buka, maka perpustakaan Balai Solo diblokir, linknya diblokir. Malu mereka. Ucapannya Bapak itu. Nggak apa-apa itu ucapan. Bukan ucapan saya kan buktikan. Yeah. Saya itu si Zahra editor lah. Silakan Bu. Jawaban daripada website Islam ya, bahwa itu adalah sebuah dongeng dan itu bukanlah kisah nyata. Kemarin Spek Duran sudah bukakan sih. Sebenarnya datanya Duran mana nih Duran? Bisa buktikan nggak kalau itu hanya dongeng? Ini saya lagi bukakan websitenya. Bapak tenang dulu ya. Saya senangnya itu ditanya, itu nggak suka nanya-nanya. Saya senang ditanya. Kok? Wong ente ditanya jawabannya dongeng-dongeng mana sih? Banyak loh akhlak Rasul itu yang ditiru, yang dicontoh itu banyak sekali. Apa satu? Astagfirullah, banyak satu gak ada. Ya, itu akhlak Rasul itu digelari dalam Al-Quran, khuluqun ala khuluqun azim. Parah ini. Ala khuluqun Muhammad dikelari tablik, amanah, fatona, sidik. Sejarah Makkah dulu sebelum Rasul Itu Muhammad digelari oleh Allah begituan, nggak masalah. Masalahnya begini, benar tidak Muhammad tablik, fatona, amanah, tablik itu sidik? Benar. Oke. Kalau benar, sebutkan satu perbuatan Muhammad yang amanah. Lah,
Macet. Rasul itu wajib sifatnya itu sidik, amanah, tabligh, itu wajib, sifat yang wajib. Contoh, oke, apakah ada perbuatan baik Muhammad yang sidik? Apakah Anda pernah mendengar nggak perbuatan Rasul itu yang menyimpang? Ada. Pernah nggak? Coba sebutkan. Oke. Sebutkan mana. Bapak mana, Pak? Oke, Coba satu. Coba Ya. bukakan sama saya hadis 4027. Bukakan dong, bantu dong. Mana. Iya, menggauli bibinya, Pak. Sabar, Pak. Sabarlah. Lah, aku pakai dalil. Kamu tadi pakai dongeng. Gimana sih? Bu Winef, bukakan dong, Bukhari dong, 4027, bentar kasih. Halo, guys. Bukhari 4027. Bukhari 4027. Bukhari 4027. Taliban 4027. Iya, ini lagi dibuktiin. Aku nggak bulan bibir kok. 4027 ya, Bang? Iya, coba buka. Aku lagi bawa mobil, aku ingat nggak aku nomor hadisnya. Bentar ke situ, bukan? Gat, bentar kasih Gat. Bukhari 4027. Bukhari. Ini lah kalau hadis nih kalau udah lama gak dibuka kayak gini lah. Lama dia baru login. Itu kan nggak mau dia. Coba mana nih? Bacain dulu. Tolong Pak. Ayo baca. 4027. Baca nih sumbernya palsu tuh, nggak ada. Bukhari 4027. Websitenya apa namanya? Coba tunjukkan Bukhari. akhlak Rasul yang menyimpang. Itu nggak ada Anda temukan. Yang namanya Rasul itu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Bapak baca Pak, kisah Muhammad dan pengemis buta itu tidak ada satupun kitab hadis yang memuatnya. Nah, coba bacakan di mana Dari palsu. akhlak Rasul itu yang Anda temukan Ya, yang kenapa kisah palsu ini kok bisa masyhur di dalam, kalau di kekristenan Pak, ada orang yang, ada pendeta yang mengkhotbahkan kisah Yesus yang palsu, dilempar Pak pakai tomat Pak. itu Kok bukan bisa di dalam palsu. Islam, agama Bapak itu bisa menyebarkan dongeng-dongeng kisah palsu? Itu orang Arab semua mengetahui zaman dulu loh. Nggak ada Pak, nggak ada hadisnya, nggak ada hadis satupun. Itu nggak ada yang Sumbernya dari menyangkal mana? itu. Arab. Itu Oke, nggak ada Bapak, yang menyangkal. mungkin Anda beruntung sekali. Saya sudah sampai rumah. Saya akan bukakan semua kelakuan Muhammad. Bapak, di sini kita nggak menghujat-hujat ya. Nggak ada menghina-hina ya. Silahkan. Iya, silahkan. Iya. Kalau Ntar Anda- aku on cam. Aku bukakan semua kelakuan Muhammad. Iya, silahkan. Semua aku bukakan. Ya. Ini spesial buat Bapak. Pakai telur, Pak. Karena Bapak orang yang baik loh. Serius. Pakai telur. Nggak suka teriak-teriak bapaknya. Nggak kayak itu tadi, siapa tadi? Siapa tadi? Teman Anda tadi. Malas saya. Dijamin Oleh nggak Islam ada. begituan. Iya, Ntar ya aku parkir mobil. Turun dulu. Maaf ya, saya turun dulu ini. Turun ya saya. Halo, saya turun dulu ya. Kenapa Pak? Saya turun dulu ini. Kami udah datang. Kabur. Kok kabur Pak? Kemana? Di hotel saya. Jangan. Tamu saya udah datang. Udah check in. Yalah, orang saya mau bukain Pak, gimana sih? Enggak turun. Betul. Masa bohong saya? Oke, saya turun. Nggak jadi Pak, aku masih jauh Pak. Nggak jadi Pak, aku masih jauh saya. Nggak jadi pulang Pak. Saya turun. Sini turun. Panggil si Sister Anita. Takut. Takut kata orang takut.
Aku gak jadi pulang kok, putar balik aku lagi. Jalan lagi aku Pak. Si bapak. Takut banget mereka kalau aku depan komputer. Wah, si CP mau buka-buka ini. Ini Mega HSB. Nah, coba si Mega HSB. Biasanya Hasibuan banyak Islam ini Hasibuan. Halo. Halo Hasibuan. Megaloman, oi. Halo Ibu Mega. Iya, satu laporan TikTok. Akun ini adalah biadab katanya. Iya, naik kan hanya untuk ini. Naik lagi, si Mega naik, si Joko naik. Halo Joko. Plastikmu Ibu Winef, bakar dulu handphone kau itu. Sorry. Buka rendang bang. Wih, ngomong rendang kau di sini kau bagilah. Ramses. Halo Ramses. Wah, ini orang-orang numpang apa? Benci sekali aku. Tadi naik sampai di atas tak mau. Coba ini gambar masjid. Nih, Abdul Karim, silakan naik Abdul Karim. Turun. Aku naikin, cuman lama sekali mereka tuh duduk, muter-muter di atas. Halo. Buat Abdul Karim yang di bawah silakan naik. Aku kasih tuh karpet merah Abdul. Ya, Richie, halo Richie. Halo Richie. Islam, Kristen, Richie. Capek aku. Tony Haryanto, naik. Naik. Foto-fotonya foto lagi sholat semua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naik. Halo Tony Haryanto. Halo. Islam, Kristen. Islam. Yakin Bapak Islam? Ya. Bentar. Oke, siap. Iya. Selamat malam. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Diskusi santun boleh Pak ya? Ya, santun saja. Kita negara Indonesia. NKRI harga mati. Iya, Bineka siap. Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Oke. Pancasila, coba Pak. Adalah Pak. hanya masalah keyakinan masing-masing. Oke, masalahnya keyakinanmu agak maksa gitu Pak. Agamaku agak maksa gitu Pak ya. Enggak juga lah. Terus kalau bunuhlah kafir sampai mereka bayar jizya gimana tuh Pak, agak maksa itu? Sebenarnya saya cuma nyimak aja ini. Nyimak. Yaudah aja. kita Bapak bertanya nggak? Jangan sampai saya bertanya dong, nanti jadi macet Bapak nanti. Mau bertanya main Kristen dah Pak? Ya sebenarnya saya nggak mau nanya, cuma nyimak aja. Oke, tapi kita diskusi santai ya. Aku turunkan levelku Pak ya, dari level 2 jadi level 1 ya. Bapak orangnya orang baik loh Pak Tony Haryanto. Pak Tony Haryanto kan pastilah orangnya baik. Kelihatan dari topinya, sarungnya, ya kan. Bapak itu foto profilnya lagi baca sesuatu, ya kan.
kelihatannya beriman sekali lah. Ya. Biasa. Ya, biasa. Iya. Bapak baca apa itu Pak? Buku togel kah atau buku beriman Pak? Oh, enggak, itu cuma foto lagi apa? Lihat HP aja itu. Oh, lihat HP. Oh iya. Bapak sadar nggak Bapak lagi dibohongin sama orang Islam Pak? Yaman, Arab Saudi. Sadar nggak sih? Ya enggak lah, itu kan keyakinan kami. Bapak mau sembah batu, mau sembah pohon, nggak masalah bagi saya. Asalkan perintahnya batu itu atau pohon itu enggak mencolek-colek si CP Pak. Masa ada perintah si batu, contoh ya, entah Tuhanmu apalah, aku bodo amat. Tapi masalahnya Tuhan yang kau tuhankan itu diejek-ejek saya. Nih ejek-ejekannya. Bu Winef, bukakan Bu Winef. Bu Winef, langsung satset. Jangan macet moderator. Winef. Iya. Surat 8 ayat 55. Berapa bang? Surat 8 ayat 55. Surah 8:55. Iya. Baca sekali tuh angkanya 4055 itu. Angkanya, sorry. Surah 8:55. 855. 8:55. Iya. Bapak terserah mau nyembah pohon, batu, udara, angin, terserah. Asalkan yang Bapak sembah itu nggak ngecek-ngecek si CP, itu aja Pak. Di sini sesembahanmu ngecek-ngecek saya. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata dalam pandangan Tuhannya Islam ialah orang-orang yang kafir karena mereka tidak beriman. Kenapa saya lebih buruk dibandingkan binatang Pak? Silakan Pak. Gak terima saya ini. Saya ganteng-ganteng, hidung saya satu, mata saya dua, kuping saya dua. Saya jalannya tidak bongkok, kepala saya tidak gede, mata saya tidak merah. Kenapa saya lebih jelek dibanding binatang? Silakan Pak. Aku diam dulu, Bapak ngomong, punya waktu buat Bapak, nanti kalau Bapak sudah selesai, katakan saya sudah selesai CP. Biar enak ngomongnya. Silakan Pak. Ya, Mas kan ganteng, nih manusia ya ganteng. Manusia akan sempurna, ciptakan sempurna. Punya mata, punya hidung, lengkap. Jadi sebenarnya saya tidak mau diskusi hal-hal yang begini ya. Tadi itu sebenarnya saya nyimak aja, cuman Mas minta naik ya saya naik. Jadi jawabannya apa Pak? Cuman gitu doang. Ya sebenarnya gini. Sebenarnya mulu. Kayaknya sinyal kur masalah ini. Cek. Cucu. Sinyal kur masalah. Halo. Bukan Pak, bapaknya yang macet Pak. Oh, bukan. Aduh, untuk aku pecahkan ini handphone ini, serius. Aku cabut, colok. Aku kira ini rusak ini. Bapak jangan ngeprank loh. Tuh kirain tadi Bapak sudah jawab loh. Gak dengar aku pikir loh. Aduh. Cek. Halo, sudah bagus suara saya? Mantap ya? Kencang, keras, kuat, tahan lama ya? Kencang ya? Dari tadi juga bagus Bang. Cuma Oh iya, tadi Pak pakai Tony headset aja itu. yang Pak Tony aja yang ada. Aduh, iya. Bapak Tony yang terkasih, Bapak mungkin kita beragama itu kita harus pelajari, kita kalau dalam istilah musik itu di apa ya bahasa musik ya, diukil apa sih namanya, di ngulik
kita ngulik dulu bagaimana musiknya bisa kita mainkan. Begitu juga dengan agama. Jangan langsung kita main imanin aja. Pelajarin dulu, benarkah ini Quran ini baik untuk umat manusia. Jadi kita orang-orang Indonesia yang notabene adalah bukan asal muasal agama. Contoh, Hindu dari India, Buddha dari Cina, Kristen dari Italia, katakanlah contohnya kan, Katolik gitu. Terus Yahudi dari Israel gitu, Islam dari Arab. Kita kan Indonesia kan cuma menerima keyakinan-keyakinan. Nah, oleh sebab itu harusnya kita menelaah dulu apa yang menjadi kita imanin. Kayak begini nih, ribet jadinya. Contoh, seburuk-buruk makhluk melata dalam pandangan Tuhan, nggak tahu Tuhan siapa ini, ialah si kafir karena tidak beriman. Contoh CP banget ini. Apakah saya diam ketika saya diejek? Kalau tidak ada ayat beginian, aku diam loh, bahasa bodoh. Ada orang ketika saya ini berjalan, dia sembah batu, pohon, bahasa bodoh saya, cuek saya. Ya kan, kenapa saya cuek? Karena saya tidak dicolek gitu loh. Tapi ketika ada Tuhan mencolek saya, CP jelek, penggal kepala CP, matiin CP, serang dia, serang. Ini kan Tuhan macam apa kos gini? Kalaulah orang yang membaca ini adalah umatnya yang sedikit agak waras, maka dia mengatakan, oh ayat ini tidak baik. Kan begitu kalau waras. Tapi kalau ada orang yang sumbu pendek, maka mereka ambil golok di rumah, digolok kasih CP, ya kan? Nah, itu bagi sumbu pendek. Tapi sejauh ini kita tidak bisa memastikan manusia itu bisa sumbu panjang, bisa sumbu pendek, nggak bisa. Orang-orang yang akalnya panjang tiba-tiba bisa pendek, bisa. Kalau korslet bisa, gelap mata bisa. Ah, bodoh amat lah. Aku sekarang sudah dipecat dari pekerjaan. Aku harus mendekatkan diri kepada Allah. Lalu dia ambil Qur'annya, berwudu dia, maka bukakan bagi dulu. Buka dulu Al-Anfal 12, bu, Al-Anfal 12. Dia sudah dimarah-marahin istrinya karena dia dipecat dari pekerjaan. Bos-bosnya memarahin dia. Kau ini kerja tidak becus, kau ini kerja tidak benar. Maka dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, Al-Anfal 12, ya sekali lagi gua jitak ini. Al-Anfal 12 nomor 8 12. Ya, menerima moderator baru ya. Nah, oke. Nah, terus aku sudah bekerja, sudah baik-baik, dipecat saya kepada bos saya ini. Maka dia pergi berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah. Maka dia wudu, diambil Quran, dibacalah Al-Anfal 12. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu Tony, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Naikin bu, kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur, maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Kira-kira ini bisikan setan atau bisikan Tuhan? Ketika kita lagi galau karena pekerjaan kita habis, dimarahin bos, dipecat, istri kita marah-marahin kita, omelin kita, kita ngadu kepada Allah, kita baca perintahnya dalam Al-Quran, malah suruh potong-potong orang. Ini sakit jiwa ini.
Tapi ada orang berkata, CP, Al-Quran itu kan bahasa Arab. Kalau kita berbahasa Arab, pastilah kita adem. Pastilah kita adem. Itu namanya ruqyah. Ya kan? Kenapa saya katakan meruqyah? Yaitu alat untuk memerintah kita, ya, menghipnotis kita, supaya kita terhipnotis dengan nada-nada. Al-Anfal 12, kalau kita baca bahasa Arabnya, ya Bapak Ibu yang di bawah ya, di rumah ya, dengarkan baik-baik. Yuhi rabbuka ilal malaikat ti'anni ma'ukum fa'adhan bitladina ammanu sawki fi qulubil ladina kafaru rubba fadribu فوق العنق واضربوا منهم كل بنان Amin. Coba ketika kita baca itu, seolah-olah kita, oh ya Allah, semakin dekat aku ya Allah, Allah, aku makin dekat, Allah. Tapi artinya, ambil pedang kau, potong kepala orang. Coba, bagaimana kita bisa menenangkan diri, jiwa, akal kita? Kita lagi galau, kita lagi mengadu kepada Tuhan, kita lagi mengadu kepada Sang Pencipta. Tapi perintahnya ketika kita buka Quran, potong kepala orang. Ini Tuhan atau hantu? Nggak ngerti kita. Harusnya kita ketika baca Alkitab, kalau nih dipecat dari kerjaan nih, diomelin bini nih, Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Janganlah kamu galau ria, percayalah kepada Tuhan membuka semua pintu supaya kamu jangan tersesat. Berdoalah, mengucap syukur dalam segala hal. Kan enak, terobati kalau kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, di situ ada kekuatan. Tapi ketika kita galau, lagi putus pikiran kita, lagi nggak tahu kita ngapain ini, mau kemana kita? Satu-satunya cara adalah mendekatkan diri kepada Tuhannya masing-masing. Begini cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Tobas. Ini kan bikin orang idiot ini ayat ini. Tobas. Coba Bu At-Taubah 29. Coba buka At-Taubah 29. At-Taubah. Ada ayat nggak bisa diucap Bismillah, hanya At-Taubah. Satu-satunya surah di Al-Quran tidak boleh ucap Bismillah, hanya At-Taubah. Kenapa? Ini mah haus darah, ini ayat haus darah, ini haus darah. 29 At-Taubah. At-Taubah surah nomor 9 Bu. Benar gak sih? Itu 9 benar. 29. Jari-jari 29 pun gak tahu angka 2 di mana. 29. Horas lah. Oke. Kita baca di sini ya. Ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi hilang pekerjaan, maka kita mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Rasulnya supaya kita mendekatkan diri supaya kita beriman. Mungkin pekerjaan bisa memecat kita. Mungkin satu-satunya cara adalah kita mendekatkan diri kepada Allah pencipta langit dan bumi. Aku sedih guys. Oke, kita baca dulu. Mana Bu? Aku lagi mendekatkan diri kepada Allah.
Mana ayatnya? Apa itu? Ayat itu bahasa Arab bukan Sunda. Suaranya mana, Pak? Ya Tuhan, aku sudah baca panjang-panjang ternyata tertekan keluar. Tuhan. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala sagirun. Amin. Kita baca Bu bahasa Indonesianya Bu, langsung aja. Kutil-kutil itu. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang yaitu orang-orang yang telah diberi kitab. Buset, Yahudi dan Nasrani diperangi hingga mereka membayar jizyah, jatah preman. Buset, dengan patuh dan mereka tunduk. Ketika mereka lagi galau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka baca At-Taubah 9. Ketika mereka baca, ternyata ambil pedangmu, matiin garis tank. Coba, di mana rasa kita ini punya Tuhan yang benar? Yang dia itu haus darah. Dikit-dikit kotil. Apa ini? Ya kan? Astaga. Coba, adakah perintah Yesus beginian? Tidak ada. Kasihilah mereka. Kalau ada orang berdosa, kasihilah. Aku berkata kepadamu, ampunilah mereka. Berdoalah bagi menganiaya kamu. Jika ada orang mengambil bajumu 2, jangan pernah ambil bajumu. Berilah. Jika kamu memberi, jangan pernah minta lagi. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, berdoalah bagi orang yang menyayangimu, ampunilah mereka orang yang berdosa. Gimana? Kasihilah mereka sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berbuat baiklah kepada semua orang. Anda mendengarnya. Harusnya kita benci kepada bos kita, benci kepada orang lain. Jadi Anda mendengar sabda Yesus, ampunilah mereka. Ya kan? Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Gak ada dendam lagi, bro. Cok. Baca Alkitab, tenang jiwa kita. Akal kita yang ngumpet jadi pelong. Hati kita yang greget jadi mantep. Itu Alkitab kita. Ya kan? Gak begini, ambillah pedang matiin garis tank. Anjing. Mas ambil pedang matiin garis tank. Ini Allah atau setan ini? Jangan setan rasa Allah rasa setan ini. Orang lagi galau loh, lagi dipecat bos. Masa diperintahkan ambil pedang bunuh garis tank? Yang benar aja, cok. Ya kan? Terkadang Allah rasa setan, terkadang setan rasa Allah. Ini agama atau nano-nano ini, rasa-rasanya banyak. Oke, ada yang mau naik ini? Coba. Cucu Aisyah. Cucu. Ada yang mau naik Islam?
Ilham Micet naik ya. Jangan kau melarikan diri dari tadi ya. Udah gue tunggu-tunggu nih head to head. Jangan larikan diri kau. Ilham Micet. Lagi head apa sih? Apa sih Bu? Micet. Ilham lagi head. Ilham Micet. Oh, head to head tadi. Bukannya apa? Head to head apa lagi head tapi masih? Ya, halo Santo. Santo. Ya. Islam Kristen. Islam Kristen Pak. Shalom alaikum. Islam Kristen Pak. Islam. Nah gitu dong, jangan nggak usah pura-pura sama saya. Aku tahu kok Islam. Shalom alaikum. Ayo. Santai aja. CP itu berkata yang benar. Walaupun sakit hati, terimalah. Setidaknya menghancurkan pikiran-pikiran yang selama ini ditipu-tipu, kan begitu. Siap kita berdiskusi. Kalau siap katakan siap. Kalau tidak siap turun gitu. Siap. Cucu. Saya di sini enggak berdiskusi. Di sini saya cari gip, ada gipnya. Oh, kamu bisa cari gip. Mandi lumpur dulu dong. On cam kau mandi lumpur, ayo. Nanti digipkan sama pasukan saya. Ayo. Mandi lumpur. Kalau enggak itu joket itu, joket apa namanya? Joket itu, joket apa? Tetot. Joket set boy. Ah, set boy. Ah, boleh kau soget. Coba. On cam kau set bor. Ayo. Lebih bisa. Ah, ya udah, coba ini bagaimana nih Al-Qur'an ini, Pak. Disuruh kau ambil pedang untuk potong kepalaku. Apa tanggapanmu? Silakan. Hah? Saya mau cari gip, dikira tadi ada gip. Sudah, kalau enggak ada, terima kasih. Malah takut. Jangan takut dong. Kenapa sih kalian takut banget menghadapi CP? Ada apa kalian ini? Mungkin Anda tergerak hati Anda. Benar juga kata si CP ini. Tapi bagaimana CP? Aku terlanjur Islam. Tinggalkan. Gak ada kata terlanjur. Masa mau? Sudah tahu busuk, sudah tahu bau, masih mau berenang-berenang? Tinggalkan. Kayak saya dong, 2015 ku tinggalkan, selesai. Buat apa aku berlama-lama di sana? Udah tahu bau, udah tahu koreng, udah tahu busuk, udah tahu ini, udah tahu embeyen, ngapain di sana lama-lama? Gak penting. Ya kan? Jangan pernah takut murtad. Murtad itu selangkah Anda jauh lebih cerdas meninggalkan keterbelakangan. Naiklah ke sini, diskusi kita. Pakai data yang berbicara, bukan congor. Kalau lumba-lumba congor ya orang-orang ahli sufi itulah ahli filsafat yang jago, yang juara, ya kan? Modal congor. Halo Gamara. Halo. Bapak Islam Kristen Pak. Wah, bukan Islam tapi murtadin. Tahun berapa Bapak murtad Pak? 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Oh, senior saya ini. Iya, kenapa Bapak bisa Kristen? Apa sebab? Hanya satu alasan. Apa? Kebenaran ada pada Yesus. Oke. Amin. Dialah jalan kebenaran. Tak Yesus satu pun orang yang bisa sampai. dan kehidupan. Ya, hanya satu, jalan kebenaran. Karena saya mencari kebenaran, bukan mencari kesesatan seperti yang dahulu. Saya tegur. Bapak lahirnya lahir Islam apa lahir Kristen lahirnya? Saya lahir Islam. Oh ya, Bapak menikah sama istri Bapak Kristen ya? Sekarang dia Kristen, ya. Dulunya Islamis juga? Bukan, saya nikah dengan Kristen.
Oh, berarti Bapak gara-gara selangkangan kali bukan? Coba kalau contohnya nih. Berapa, Pak? Nikah 2021. Nikah 2021. Setelah Kristen 1 tahun. Nikah 2021. Masuk Kristen tahun 2020. Iya. Aku 2014. Oh ya, Pak. Duluan aku ya. Aku senior, Pak. 2000 Betul. dia udah Makanya saya banyak mengikuti. Dia 2020, Bu. 2020 dia. Benar ya? Tahun 2000 apa tahun 2020, Pak? Sorry. Keceplosan. Tahun 2000. Sorry. Tahun 2000. Oh, saya menikah kalau 2001. Oh, menikah 2001. Oh, hormat senior. Kau senior. Iya. Terus apalagi, Pak? Anda sudah berapa anak, Pak? Anak saya belum punya. Oh. Iya. Yang punya istri saya karena saya tidak pernah melahirkan, CP. Oh, gimana sih Bapak udah kayak kadrun aja. Ditanya anak memang harus hamil, harus bunting, beranak gitu. Makanya Bapak jangan tiktokan mulu, jangan dengerin CP terus, bikin anak. Gimana sih Bapak nih? Iya, program Bakar dong. dulu ujungnya CP. Ya. Domisilinya di Makassar. Oh, Bapak orang Bugis. Betul. Saya Bapak Pangkep. Ya. Ditangkap polisi. Ibu orang Palopo. Bapak ditangkap polisi. Kenapa, CP? Bapak ditangkap. Bapak orang Pangkep. Pangkep. Oh, nggak tahu saya. Oh. Pangkep Istri. kira-kira Aha. sedikit lewat Maros. Itu masih adakah mobil di sana, Pak? Kenapa? Ada mobil di daerah Pangkep, ada mobil di situ? Waduh. Banyak Ada. lah. Oh, banyak. Istri orang mana, istri? Kalau istri orang Toraja. Oh, oke. Makanya saya gerejanya di gereja Toraja. Alhamdulillah. Oh, Puji Tuhan. alhamdulillah, puji Tuhan, ya. Anak berapa Bapak, Pak? Sudah saya jawab tadi, CP, saya tidak punya anak yang melahirkan istri saya. Saya Oke, cuma anak istrimu berapa? 2. Iya, itu dua-duanya bukan bibitmu ya. Awas bilang bibitmu, awas kau bilang bibitmu. Jangan. Bibit siapa itu? Dua mereka pelayan ya. Jadi anak Bibit saya siapa itu dua-dua itu? Bibit siapa? Ngaku kau. Bibit aku lah. Itu saya bilang itu anak kau. 6 tahun gitu loh. Masa orang yang bibit kau yang maculin, kan nggak mungkin. Iyalah, habis dibibitin, dipelihara baik-baik kan begitu. Iya. Betul. Rugi dong, bibit orang kita yang besarin ya kan. Oke, apalagi Pak? Saya kira itu jadi apa ya? Kalau semua umat kambing ini sadar betul dan belajar betul, saya yakin mereka akan jadi umat dombanya Allah gitu. Benar sekali. Saya yakin itu. Cuma mereka apa ya? Terdoktrin itu masalahnya. Jadi sama juga saya dulu terdoktrin, semua itu apapun kata orang tetap kita katakan bahwa Allah Subhanahu itulah yang harus kita ikuti, Rasul Muhammad diikuti. Tapi begitu kita mulai membaca dan membandingkan dua kitab ini, saya yakin kalian yang umat kambing pasti akan jadi umat domba. Amin. Saya yakin itu. Dan puji Tuhan, ya saya 24 tahun jadi umat domba, ya. Puji Tuhan. Kira-kira itu Bang. Iya, luar biasa Bapak ya. Bakar dulu ujungnya Bang, biar enak. Apa mau dibakar Pak? Kaluru. Apa itu kaluru? Iyalah, kaluru. Ngerokok dulu, ngerokok. Sini bilang ngerokok, ya. Ngerokok carutu kau, ngerokok. Kasih. Lanjut nanti, Tuh.
Siap Pak Gamara. Iya. Kita lihat lagi. Itu yang punya gitar, pecahkan dulu gitarnya Pak, berisik. Oi, ngana pe gitar. Tolong jo ngana stop dulu. Gitu. Stop dulu. Ngana tidak tahu kita pe TikTok ini bising ke telinga ini ngana pe gitar, cereng. Gitu. Coba Bapak berani kan ngomong begitu? Ini ada yang mau naik ini. Siapa ini? Si Boru. Siapa si Boru ini? Siapa si Boru? Kayaknya yang di bawah 10 aja. Aha. Oh, orang sate, tukang sate ini. Sate. Tukang sate naik. Ini loh. Pagarku rubuh gara-gara kena kadrun. Lah kenapa bisa begitu rubuh? Entahlah, makanya saya minta tolong sama suami orang karena tidak ada suami di rumah. Dasar penggugat nggak bisa ini, penggugat ini susah nih penggugat ini. Emang si penggugat gak punya tenaga gitu apa gimana? Saya adalah orang yang telantarkan. Gimana tuh kamu? Ini sampai minta tolong sama suami orang ini kan nggak enak jadinya loh, minta tolong sama suami orang. Iya. Enggak, ini mau aku tutup plat aja deh. Soalnya aku suka diintip gitu. Takut ternodai gitu. Aku bikin plat. Ini yang di atas ini tutup platnya pakai 40 cm. Oke. Nah, Pak yang di bawah ini kayaknya berapa tadi? 20. Hah? 10 lah kayaknya. 20 macam mana lah Bapak ini? Iyalah. Mana Pak? Mana lah Pak? 17. Enggak boleh korupsi 3 cm. Ada tamu, Bang. Oh, ada tamu. Iya. Oke, ada tamu. Mana tamu kita? Halo. Sudah marah? Udah, agak marah, sudah murtad dia. Oh, udah murtad. Ibu baru bangun ya? Baru bangun nih, gara-gara ada suami orang datang baru bangun. Kolam udah ready nih. Kolam udah ready nih. Buat si gugat ya? Buat bapak gugat ya nanti ya? Atau buat siapa itu? Enggak, disuruh kau berenang-berenang kan? Udah kayak lele lu kan? Jangan gitu nanti dia marah. Oke, iya. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Aku mau bertausiah dulu ya. Oke ya. Selamat bertugas Ibu Baru. Kalau nanti nggak bagus-bagus gerbangmu, las aja manusia itu berdua itu. Kalau mereka tidak bisa kerja dengan baik, dilas aja, tempel aja. Ya, tempel aja langsung gitu. Nah. Ya. Ya kan disalibkan aja. Oh, ya, salibkan aja. Tempel aja salibnya gede-gede. Oke ya. Iya. Kita matikan dulu kameranya karena si Bu lagi kerja. Semoga kerjanya lancar Bu ya. Iya. Kalau Ibu ini disuruh naik langsung on cam dia, ya kan? Ini aku lagi kerja woi, kata lagi kerja saya woi, kata gitu. Oke, kita lanjut. Ibu Winef di tengah dong. Paling besar, bertausiah saya. Siap, Bang. Iya, tolong bukakan sama saya dulu Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Aha. Open cam dulu. Iya, Al-Hajab 37 Bu. Nah, coba kita lihat dulu ya, Etika Muhammad satu ini. Ibnu Katsir. Ya. Al-Hajab. Al-Hajab. Ada surat kena azab, astaga. Ada Coba surat. ini apa yang hijau, Bang? Yang hitam. Ah, itu. Oh iya, ini. Iya. Soalnya di bawah juga Ibnu Katsir. Ini hapus saja ya? Ini. Hapus aja yang putih itu. Iya. Tunggu Bang ya. Suka bingung. Hapus, install. Oke. Iya. Ibu kan selalu bingung. Surat dibuka Quran, pergi ke hadis. Masih mending Quran pergi ke hadis. Suruh buka Bibel, pergi ke Al-Baqarah. Aduh. Itu Ya. pernah lah. Tafsir bagian 2. Tafsir bagian 2. Iya. Kita akan melihat etika Rasulullah.
etikanya sangat bisa dikasih teladan yang baik. Quran Kemenak aja ngefans sama gua tuh, lihat tuh. Shopee. Aduh, kirain apa? Kaget. Terus, Bang? Buka. Tadi apa Al-Ahzab. Tiga ya, coba lihat. Bentar kasih 33. Al-Ahzab. Al-Ahzab 33 berapa? Oh iya betul. Al-Ahzab nomor 37 coba 37. 37. Iya. Teman-teman sambil tape-tape layarnya ya. Tape kita bikin 1M. Yuk teman-teman yuk 1M yuk. Al-Watir Bu, Al-Watir. Ke bawah. Iya, ke bawah. Oh. Lagi. Yang mau kondo. Ya Allah. Astaga. Nanti keluar lagi tuh. Mana tuh yang mau kondo? Ada Rasul. Kalimatnya apa, mau Bang? kondo. Namanya Al-Watir. Oh, Al-Watir. Ini perasaan pernah kita buka ya? Pernah lah. Al-Watir. Sabar guys ya. Nah itu Al-Watar tuh artinya itu tuh Al-Watar artinya tuh. Itu kelihatan jelas itu. Silakan baca Bu. Oke. Al-Watar artinya kurang ke tengah handphonenya, kurang ke tengah. Oh iya. Yakni setelah Zaid selesai dari keperluannya dengan Zainab, lalu ia menceraikannya, maka kami kawinkan kamu dengan Zainab. Dan yang mengawinkan Nabi Saud dengan Zainab adalah Allah SWT. Secara langsung dengan kata lain, Allah menurunkan wahyu kepada nabinya dan memerintahkan kepadanya agar mengawini Zainab tanpa wali, tanpa akad, tanpa mahar, dan tanpa saksi manusia, melainkan semuanya itu ditangani oleh Allah. Kasih biru. Enggak, gua organizernya Allah. WO-nya Allah switch malaikat. Untuk langsung WK Zainab tanpa wali, tanpa akad, tanpa mahar, tanpa saksi. Ini gratis Bu Sofi, gratis Bu. Mau kondo. Bukan diskon ya, gratis ya. Gratis, tinggal belah bulan. Bapak Ibu, di sini adalah stiker kuning etika Muhammad versus etika Paulus. Mereka sangat benci kali dengan si Paulus. Gak tahu kenapa mereka benci banget. Di betul Bu handphone Bu, dumpling Ibu ini. Oke ya. Nah, kita tidak pernah menemukan satu kesalahan Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil. Tidak ada itu seperti memikirkan hal-hal yang aneh-aneh, tidak ada. Kita buka surat-surat Paulus, tidak ada itu aneh-aneh. Ketika saya debat sama si Kores memberikan 3 pertanyaan kepada saya. Tiga-tiganya, eceng gondok. Selesai. Karena perbuatan Rasul Paulus tidak ada sehina seperti yang tertulis dalam sini. Kelakuan Muhammad memakai wanita tanpa ijab qabul ternyata direstui oleh Tuhannya mereka. Direstui. Kok tahu Pak CP direstui? Allah menurunkan wahyu. Artinya Allahnya sigap. Tuhan mana yang sangat peduli sama alat kelamin?
Tuhan mana? Kurang ke tengah, Bu. Jadi Tuhan, satu-satunya Tuhan yang peduli dengan burung bagindanya, rasulnya, suruh-suruannya. Kurang ke tengah, Bu, layarnya, Bu. Ibu bisa ini. Coba. Mantap. Ya. Ya. Nggak pernah kulihat ada Tuhannya Buddha, ya kan? Sangat peduli sama burungnya Songgokong, nggak ada itu. Hai Songgokong, gimana kau punya burung? Oh masih gacor, sebentar tahan dulu ya. Nggak ada itu. Nggak ada itu Tuhannya Buddha, ya. Iya Tuhannya Buddha Siddhartha Gautama. Hai Siddhartha Gautama, kamu kebanyakan duduk, gimana burung? Masih gacor tidak? Sabar coy, nggak ada itu. Ya kan? Nggak ada itu. Paulus, apa kabar bro? Menyendiri mulu loh, kawin kagak? Nggak ada dalam kitab kita, nggak ada. Tetapi yang satu ini adalah Tuhan satu-satunya yang peduli, yang care, yang perhatian, yang memantau bagaimana tegak turunnya burung rasul. Coba, peduli dia, care. Kalau dia care kepada burungnya si Mr. M, Mamat, kalau dia care, harusnya yang turun perintah sunat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sunatkanlah dirimu. Kan itu. Kalau peduli sama burung, perintah sunat yang turun. Tetapi Allah tak peduli sama burung-burung orang-orang lain. Dia hanya peduli kepada burung Muhammad. Wahai Muhammad, pakailah si Zainab, sudah kukawinkan kau, tinggallah cerot. Kan begitu kira-kira. Mana lebih penting? Mana lebih peduli? Mana lebih bagus? Turunnya ayat sunat atau turunnya perintah cerot? Pakai akal. Katanya beragama itu pakai akal dulu. Di mana letak suatu akal ketika Tuhan lebih mengutamakan cerotnya burung dibanding sunatnya burung? Coba. Kalau saya sebagai Tuhan jadi-jadian, aku punya rasul, punya nabi. Ya wahai nabi, sunat dulu burungmu, udah bau berkuluk. Sunat. Itu minimal begitu. Tapi kalau bagian tegangnya dia, gak peduli saya. Kenapa? Masalah dia itu. Satu-satunya Tuhan yang peduli sama rumah tangga orang, ya ini. Masa ada kitab suci, masalah rumah tangga masuk kitab suci nih? Tak elok. Ketika berantem dia sama si Aisyah, ya kan, sama si Saudah, turun ayat surah At-Tahrim. Ini kan masalah rumah tangga. Ketika dia ngaceng mau sama Zainab, turun ayat. Ini kan masalah rumah tangga. Apa hubungannya masalah rumah tangga kitab suci? Itu At-Tahrim, itu ngeri banget At-Tahrim. Surah At-Tahrim 1, 2, 3, 4, 5 ayat itu berturut-turut turun itu karena Muhammad kepergok lagi bercumbu sama babu namanya Maria Kiptia. Sampai si Saudah berbicara begini, ya Tuhan, tega sekali kau Muhammad melakukan begini yang diranjangku. Bu, coba buka Bu. Setelah dia memerkosa si Zainab ini, coba buka ini perkosa dia berikutnya. Asbabun nuzul itu kan tafsir tuh. Asbabun nuzul. Yang hijau, yang ada cacing-cacing itu. At-Tahrim. Cari At-Tahrim. Bawa lagi. Tahrim surat Pelan-pelan. Surat berapa Bu? 66. Ibu 66. Jangan kencang-kencang, kelewatan nanti. Ya, tolong bukakan ayat 1 dulu, nanti kita ayat 2 ya.
Nah, bacain teman-teman. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa ayat ini turun? Inilah sebab akibatnya. Asbabun nuzul. Asbab ini adalah sebab, nuzul turun. Sebab turunnya ayat 1 adalah ini. Imam Al-Hakim dan An-Nasai meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Anas bahwa suatu hari Rasulullah menggauli seorang budak wanita miliknya, Aisyah dan Hafsah, lantas terus menerus memperbincangkan kejadian tersebut sampai akhirnya Rasulullah menjadikan budak itu bagi diri beliau tidak akan digauli lagi. Allah lalu menurunkan ayat ini, atuyul al-Qur'an. Perhatian di sini. Di sini sebab turunnya ayat, sebelum ayat 1 turun ada peristiwa. Ini peristiwanya. Muhammad menggauli budak. Budak ini adalah Ummu Ibrahim, ibunya Ibrahim, namanya Maria Kiptiah. Ketika dia memakai ini, Aisyah dan Hafsah, mereka berdua memperbincangkan kelakuan burung Muhammad. Lantas ketika Hafsah mempergoki suaminya, karena malam itu malam giliran Hafsah. Hafsah sudah cebok-cebok, sudah bersih dia, tinggal tusuk. Nah, ketika suaminya datang, ternyata suaminya, "Hai Hafsah, pergi kau ke rumah bapakmu manggil kau." Ketika si Hafsah pergi, Muhammad memasukkan perempuan itu ke dalam kamarnya. Maka ketika Hafsah datang, "Wahai Rasulullah, tega sekali kau melakukan di kamarku, kenapa enggak di istri-istri lain?" Oleh perempuan itu, tapi jangan kasih tahu ya sama orang-orang lain ya peristiwa ini. Maka turunlah ayat. Apa ayatnya? Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Perbuatan Muhammad memakai budak itu ternyata Allah dukung. Jangan kau haram. Gaspol, pret, cerot lagi bro. Itu kata Allah.